Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menyelesaikan jilid 1, 2, dan 3, selanjutnya adalah jilid 4, yang mana jilid 4 nanti akan membahas tentang fi'il, fa'il, dan pelengkap. Sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mempelajari jilid 4, murid harus sudah hafal tatimah tentang pembahasan rumus-rumus isim dan kesamaan-kesamaannya, yaitu tatimah halaman 1 sampai halaman 7 pada tatimah 1. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mempelajari jilid 4, murid harus sudah hafal tatimah halaman 1 sampai halaman 7. Sebelum mempelajari jilid 4, murid harus sudah hafal tatimah tentang pembahasan rumus-rumus isim dan kesamaan-kesamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Al-fi'lul madi. Fi'il madi, kata kerja lampau. Halaman pertama, rumus utama fi'il. Bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja. Huruf adalah selain isim dan fi'il. Bila kata yang ditemui berbentuk fi'il, maka terapkan rumus B1. Bunyinya rumus B1 adalah bedakan antara madi, mudhari, amar, nahi. Madi adalah kata kerja yang sudah lewat. Mudhari adalah kata kerja masa sekarang atau yang akan datang. Amar adalah kata perintah, nahi adalah kata larangan. Kemudian terapkan rumus B2. Bunyi rumus B2 adalah bedakan antara mujarrad, mazid, mabni, mu'rab, maklum, majhul. Mujarrad adalah asli 3 huruf. Mazid adalah tambahan. Mabni adalah tetap. Mu'rab adalah berubah-ubah. Maklum adalah aktif. Majhul adalah pasif. Kemudian
Terapkan rumus B3. Bunyi rumus B3 adalah jadikan komposisi atau susunan kalimat menjadi fi'il fa'il pelengkap, fi'il pelengkap fa'il, pelengkap fi'il fa'il. Bila ada titik maka menjadi titik fi'il fa'il pelengkap, titik fi'il pelengkap fa'il, titik pelengkap fi'il fa'il. Cara membaca ini adalah dari kanan. Selanjutnya adalah keterangan yang ada tanda bintang. Susunan kalimat minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Seluruh fi'il hukumnya mabni kecuali mudhari yang tidak ada nun taukid atau nun ta'nis. Mubtada fa'il pelengkap pasti berupa isim atau kata-kata yang ada hamzah nun. Jar majrur atau dzaraf juga menjadi pelengkap. Maksudnya tidak bisa menjadi fa'il atau mubtada, tapi bisa menjadi naibul fa'il. Jar majrur atau dzaraf jadikanlah sebagai pelengkap dulu. Bila di awal kalimat ternyata setelah jar majrur ada mubtada muakhar, maka menjadi khobar muqaddam. Mubtada fa'il hukumnya rafa, pelengkap hukumnya nasab. Muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul atau objek. Lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau tidak membutuhkan objek. Berikutnya halaman 2. Fi'il madhi, kata kerja lampau. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaannya sudah dilakukan, baik masa dulu, kemarin, atau tadi. Pemberian makna menggunakan makna telah atau wis. Huruf fi'il madhi minimal ada 3 dan disebut fi'il tsulasi. Huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Contoh, nasara mengikuti wazan fa'ala. Nasara nunnya adalah fa fi'il. Nasara shadnya adalah ain fi'il. Nasara ra-nya adalah lam fi'il. Nasara bermakna menolong atau nulung, berwazan fa'ala. Alima bermakna mengerti atau ngerti, berwazan fa'ila. Hasuna bermakna bagus atau bagus, berwazan fa'ula. Kata fi'il tidak bisa menerima tanda-tanda isim. Tidak boleh ada al, huruf jar, tanwin, huruf nida, dan tak ta'nis. Fi'il madhi hukumnya mabni, tidak bisa terpengaruh oleh kata lain. Dasarnya bersama-sama anak-anak. Wa fi'lu amrin wa mudhi'in buniya wa aradu mudhari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni
Ciri-ciri madi setelah lakot. Lakot pasti masuk pada fi'il madi. Diakhiri ta, baik dibaca tu, ti atau ta, atau dibaca sukun, pasti fi'il madi. Bisa diakhiri dhamir rafa mutaharik, yaitu natatumatum titumatunna tuna. Bayangan titik atau koma yang mengiringi fi'il madi antara lain lakot, bermakna yakti teman-teman atau sungguh pasti, pasti masuk pada fi'il madi. Qad bermakna teman-teman atau sungguh. Iza bermakna nalikane atau ketika. Id bermakna nalikane atau ketika. Lama bermakna semangsane atau ketika. 4 ini kebanyakan masuk pada fi'il madi. Wa bermakna lan atau dan. Fa bermakna mongko atau maka. Thumma bermakna mongko nuli atau maka kemudian. Hal bermakna onoto atau apakah. A bermakna opoto atau apakah. Ma bermakna opoto atau apakah. Wa fa summa hal ama bisa masuk pada fi'il madi. Hal ama disebut kata istifham atau kata tanya. Halaman berikutnya, kata kerja aktif. Fi'il madi sulasi mabni maklum. Fi'il madi 3 huruf. Huruf pertama dan terakhir dibaca fathah. Fa'ala, ain fi'il fathah dibaca fa'ala menjadi fa'ala. Contoh, doroba, ain fi'il fathah dibaca doroba menjadi doroba. Fa'ila, ain fi'il kasroh dibaca fa'ila menjadi fa'ila. Contoh, marido, ain fi'il kasroh dibaca marido menjadi marido. Fa'ula, ain fi'il dhammah dibaca fa'ula menjadi fa'ula. Contoh, karuma, ain fi'il dhammah dibaca karuma menjadi karuma. Kita perhatikan tanda bintang yang ada di pojok kanan. Ini maksudnya adalah di sini adalah cara mengajar atau cara menyampaikan guru kepada murid dengan membaca contoh-contoh yang di atas ini. Selanjutnya contoh yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Kataba mengikuti wazan fa'ala, maka termasuk fi'il madi awal dan akhirnya dibaca fathah. Dasarnya wa akhirul madis tahan humul laqo wa dhummain biwawi jam'in ulhiqo akhire madi iku wa
Contoh berikutnya dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khotama mengikuti wazan fa'ala, maka termasuk fi'il madhi. Awal dan akhirnya dibaca fathah. Dasarnya wa akhirul madiftahan humutlaqa wa dumain biwawi jam'in ulhiqa. Akhire madi iku wacane fathah yen ketemu wawu jama mongko dema wasakini dhamira raf'in hurrika wabat lumin bi fathin sulika. Awale fathah madi maklum sulasi yen ketemu dhamir rafa sukun mesti. Selanjutnya marilah kita baca contoh yang kedua, yaitu contoh yang mengikuti wazan fa'ila. Kalau tadi yang di atas adalah contoh-contoh yang mengikuti wazan fa'ala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Tabi'a mengikuti wazan fa'ila, maka termasuk fi'il madhi. Awal dan akhirnya dibaca fathah. Contoh berikutnya adalah contoh-contoh yang mengikuti wazan fa'ula. Mari kita baca yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Kabura mengikuti wazan fa'ula, maka termasuk fi'il madhi. Awal dan akhirnya dibaca fathah. Selanjutnya kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintang. Huruf pertama dan ketiga pasti dibaca fathah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contohnya doroba, marido, karuma. Huruf kedua mengikuti harokat yang ditentukan dengan kamus, atau perhatikan pada bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Tanda lingkar adalah tanda titik. Kotak adalah tanda pelengkap. Halaman berikutnya, madi yang ada huruf ilatnya. Goma tanpa harokat dibaca goma menjadi goma. Keterangannya dibaca bersama-sama. Goma adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya berupa huruf illat, awal dan akhirnya fathah. Alif adalah
gantian dari wawu atau ya hidup yang sebelumnya fathah. Dasarnya min wawin au yain bitarikin usil alifani bedil bada fathim muttasil wawu utawa ya urip sabadane fathah mongko wawu ya alif gantine. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qala rabbuka lil malaikah. Qala adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Alif adalah gantian dari wawu atau ya hidup yang sebelumnya fathah. Contoh berikutnya dibaca Kang Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi. Idza jaa nasrullah. Jaa adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya berubah huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Alif adalah gantian dari wawu atau ya hidup yang sebelumnya fathah. Dasarnya min wawin aw yain mitahrikin usil alifani dil ba'da fathim muttasil wawu utawa ya urib sabadane fathah monggo wawu ya alif gantine. Selanjutnya kolom kiri. Roma tanpa harokat dibaca Roma menjadi Roma. Mari kita baca keterangan yang ada di bawah. Roma adalah fi'il madhi yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Karena ain fi'ilnya fathah, maka lam fi'il ilatnya berupa alif. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa'atanu rabbahu faghwa. Wa asa'atanu rabbahu faghwa. Adalah fi'il madhi yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Karena ain fi'ilnya fathah, maka lam fi'il ilatnya berupa alif. Contoh berikutnya dibaca Kang Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Illa 'alalladzina hadallahu. Illa 'alalladzina hadallah. Hada adalah fi'il madhi karena lam fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah.
karena ain fiilnya fathah, maka lam fiil ilatnya berupa alif. Selanjutnya kita perhatikan keterangan di bawah. Bila huruf kedua berupa alif atau huruf ketiga berupa alif, baik alif mamdudah atau alif layyinah, maka alif tidak usah diharokati. Huruf ya tanpa titik disebut alif layyinah bila huruf sebelumnya harokat fathah. Tempatnya alif layyinah mesti di akhir, dan bila sebelumnya harokat kasroh maka disebut huruf ya, dan hukumnya diberi harokat dengan mengikuti pada kaidah tadi, yaitu huruf pertama dan terakhir dibaca fathah. Contoh, nasya tanpa harokat dibaca nasya, radhiya tanpa harokat dibaca radhiya. Kaidah: alif adalah gantian dari wawu atau ya yang berharokat. Menentukan wawu atau ya dengan melihat masdarnya. Contoh, qala yaqulu qaulan. Qaulan tengahnya adalah wawu, berarti alifnya qala asalnya adalah wawu. Halaman berikutnya, kolom kanan, fi'il madhi sulasi mabni maklum. Madhi yang diidghamkan, madda tanpa harokat dibaca madda menjadi madda. Keterangannya dibaca bersama-sama. Madda adalah fi'il madhi yang diidghamkan, asalnya madada. Diidghamkan karena ada dua huruf hidup yang sama dalam satu kata dasarnya. Awala mithlaini muharrakaini fi kilmatini gimla mithli sufafi. Huruf loro padha urip ing awale ing dalem siji kalimah diidghamke. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi maddal ardo, wa huwallazi maddal ard. Madda adalah fi'il madhi yang diidghamkan, asalnya madda. Diidghamkan karena ada dua huruf hidup yang sama dalam satu kata. Contoh berikutnya dibaca Kang Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin. Au kalladzi marra ala qaryah. Marra adalah fi'il madhi yang diidghamkan, asalnya maroro. Diidghamkan karena ada dua huruf hidup yang sama dalam satu kata dasarnya. Awala mithlaini muharrakaini fi kilmatini himlaka mithlin sufafi. Huruf loro padha urip ing awale ing dalem siji kalimat diidghamke.
Selanjutnya kolom kiri. Fi'il madi sulasi mabni majhul. Madi pasif diawali dhammah sebelum akhir kasroh. Quri'a tanpa harokat dibaca quri'a menjadi quri'a. Keterangan yang ada di bawah dibaca bersama-sama. Quri'a mengikuti wazan fu'ila, maka termasuk madi majhul, awalnya di dhammah dan ain fi'ilnya di kasroh. Dasarnya fa'awal fi'lid muman wal muttasil bil akhirik sirfi mudin kawusil waj'alhu min mudhari'in munfatihah kayan tahil maqulu fihi yuntaha madhi majhul saturunge akhir kasroh mudhari fathah awale kabeh dhammah. Contoh pertama, mari dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Au qutilang qalabtum ala aqabikum. Au qutilang qalabtum ala aqabikum. Qutila mengikuti wazan fu'ila, maka termasuk madi majhul, awalnya di dhammah dan ain fi'ilnya di kasroh. Contoh berikutnya dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba mengikuti wazan fu'ila, maka termasuk madi majhul, awalnya di dhammah dan ain fi'ilnya di kasroh. Dasarnya fa'awalal fi'lid muman wal muttasil bi akhirik sirfi mudi kawusil waj'alhu min mudhari'in munfatihah kayang tahil maqulu fihi yuntaha madi majhul sadurunge akhir kasroh mudhari fathah awale kabeh dhammah. Selanjutnya keterangan yang ada tanda bintang. Bila ada dua huruf yang sama, maka diidghamkan atau diringkas pada satu huruf dengan tanda tasdid. Cara menjadikan fi'il madhi menjadi pasif atau menjadi majhul yang bermakna di, yaitu dengan cara huruf pertama dibaca dhammah, huruf kedua dibaca kasroh, dan huruf ketiga tetap dibaca fathah. Kata qila adalah pasifnya qala. Urutan perubahan qila sebagai berikut. Qala asalnya qawala, dan qila asalnya quwila. Kemudian wawu diganti ya dan disukun, dan harokat kasroh dimajukan
maka menjadi qila. Contoh dalam ayat wa idza qila lahum. Qaidah fi'il madi yang ain fi'ilnya berupa alif bila dijadikan mabni majhul, caranya adalah alif diganti ya yang disukun, lalu huruf pertama di kasroh. Selanjutnya adalah bab 2, al-fa'ilu, fa'il atau pelaku. Halaman berikutnya, fa'il artinya adalah pelaku. Setelah fi'il pasti ada fa'il, atau fa'il pasti terletak setelah fi'il. Fa'il pasti berupa isim atau kata yang ditakwili isim, yakni fi'il yang diawali huruf an, bermakna yento atau akan, atau kata yang diawali anna. Fa'il ada dua macam. Fa'il dohir, pelakunya tertulis nyata atau jelas setelah fi'il. Fa'il domir, pelakunya tersimpan atau tertulis dengan tanda, di mana pelaku yang nyata tertulis sebelum fi'il. Yang dimaksud dari keterangan fa'il setelahnya fi'il bukan berarti langsung fa'il menyandingi fi'ilnya, tetapi kadang dipisah dengan kata-kata lain. Yang menjadi pedoman untuk menentukan fa'il adalah ditentukan dengan bayangan pertanyaan siapa atau apa, sopo atau opo. Hukumnya rafa, dasarnya bait nomor 104, al-fa'ilu ila akhirih. Pasti berupa isim atau fi'il yang didahului huruf an. Kebanyakan adalah fi'il mudhari' yang didahului huruf an. Terletak setelah fi'il. Dasar baitnya nomor 105, wa ba'da fi'lin ila akhirih. Tanda pemberian makna fa bermakna opo, fa'alif bermakna sopo. Kode fa'alif dan fa adalah kependekan dari fa'il. Sedangkan kode fa'alif bagi yang berakal dan fa bagi yang tidak berakal. Asalnya setelah fi'il langsung fa'il, tetapi kadang dipisah dengan pelengkap. Dasarnya bait nomor 106 dan 107. Halaman berikutnya, fa'il dohir bermakna sopo, tandanya fa'alif, opo, tandanya fa. Pelaku yang tertulis jelas setelah fi'il. Kolom kanan, pelaku laki-laki atau mudzakkar. Qalallahu tanpa harokat dibaca qalallahu menjadi qalallahu. Contoh ayat pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil wa in qala rabbuka lil malaikah. Rabbuka dibaca rafa karena menjadi fa'il karena setelah fi'il yaitu qala dan pantas diberi makna sopo atau opo.
fa'il pasti berupa isim. Dasarnya al-fa'ilul ladzi kamarfu'ai ata Zaidun muniran wajhu ni'mal fata. Fa'il isim rafa disendeni fi'il utawa lafal kang ditakwili fi'il. Contoh berikutnya dibaca Kang Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alima kullu unasim masrabahum. Qad alima kullu unasim masrabahum. Kullu unasin dibaca rofa karena menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena terletak setelah fi'il yaitu alima, dan pantas diberi makna sopo atau opo. Fa'il pasti berupa isim. Dasarnya al-fa'ilul marfu'ai ata Zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Fa'il isim rofa disendeni fi'il utawa lafal kang ditakwili fi'il. Selanjutnya kolom kiri pelaku perempuan atau mu'annas. Qolat ta'ifatun tanpa harokat dibaca qolat ta'ifatun menjadi qolat ta'ifatun. Keterangannya dibaca bersama-sama. Ta'ifatun dibaca rafa karena menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena setelah fi'il yaitu qolat, dan pantas diberi makna sopo atau opo. Qolat diberi tak karena fa'ilnya mu'annas. Dasarnya ta'nisin talil madhi idza kana li unsa ka'abat indul adha. Tak manjing madhiyen dohir waton asli ora wajib yen fa'il waton ra asli. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Ta'ifatun dibaca rafa karena menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena setelah fi'il yaitu qolat, dan pantas diberi makna sopo atau opo. Qolat diberi tak karena fa'ilnya mu'annas. Selanjutnya keterangan yang ada di bawah. Untuk pelaku perempuan diberi tanda taknis sakinah. Dasarnya wata utaknisin. Bila tak sukun atau tak taknis sakinah bertemu dengan hamzah wasol, maka dibaca
kasroh. Bila huruf terakhir berupa alif, baik mamdudah maupun layyinah, maka alif dibuang. Contoh, aso bertemu dengan tak taknis maka dibaca asot. Contoh, goza bertemu dengan tak taknis maka dibaca gozat. Selanjutnya, perlu diingat bahwa fa'il hukumnya rafa. Tanda rafa aslinya adalah dhammah, dan fa'il pasti terletak setelah fi'il. Dasarnya al-fa'ilul ladzi dan wa ba'da fi'lin. Untuk lebih mudah mengingat bahwa pelaku dhohir hanya fi'il nomor 1 untuk laki-laki dan fi'il nomor 4 untuk pelaku perempuan, seperti dalam urutan tabel halaman 9 nanti. Tanda kotak adalah tanda pelengkap. Selanjutnya, latihan memberi makna. Kode fa'il fa'alif bermakna sopo atau siapa, dan kode fa bermakna opo atau apa. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qala rabbuka lil malaikah wa in qala lan nalikane ngucap rabbuka sapa pangeran sira lil malaikati marang malaikat. Terjemahannya adalah bersama-sama. Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat. Keterangan, untuk menentukan fa'il, bayangkan pertanyaan siapa atau sopo, atau pertanyaan apa atau opo. Cara memberi makna pada fi'il adalah berhenti pada fi'ilnya lalu diberi makna. Dalam bahasa Indonesia, kata siapa tidak usah diulangi lagi. Selanjutnya, fa'il dhamir. Fa'il dhamir pelaku yang tersimpan. Fa'il dhamir huwa untuk satu laki-laki, karena pelakunya tertulis sebelum fi'il. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila. Allahul ladzi ja'ala lakumul lail. Ja'ala fa'ilnya adalah dhamir huwa yang tersimpan, yang kembali pada allazi karena mufrad mudzakkar. Berikutnya contoh yang terakhir dibaca Kang Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul
rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqa fa'ilnya adalah dhamir huwa yang tersimpan yang kembali pada alladzi karena mufrad mudzakkar. Fa'il pasti terletak setelah fi'il, atau setelah fi'il itu pasti ada fa'il. Fa'il yang tersimpan atau tidak tertulis hanya membayangkan dhamir huwa bila laki-laki satu dan dhamir hiya bila perempuan satu. Berikutnya dapat disimpulkan bahwa fa'il dhamir mufrad mudzakkar adalah huwa dan fa'il dhamir mufrad muannas adalah hiya yang hanya dibayangkan pada fi'il. Halaman 9, fa'il dhamir. Pelaku yang tersimpan tertulis dengan tanda. Untuk lebih lengkapnya, lihatlah tabel berikut ini dan lihatlah tanda atau kode yang melekat pada fi'il. Fa'alta berdhamir anta. Contoh nasorta, cirinya adalah diakhiri ta, sebelumnya sukun. Fa'altuma berdhamir antuma. Contoh nasortuma, cirinya adalah diakhiri tuma, sebelumnya sukun. Fa'altum madhi berdhamir antum. Contoh nasortum, cirinya adalah diakhiri tum, sebelumnya sukun. Fa'alti madhi berdhamir anti. Contoh nasorti, cirinya adalah diakhiri ti, sebelumnya sukun. Fa'altuma madhi berdhamir antuma. Contoh nasortuma, cirinya diakhiri tuma, sebelumnya sukun. Fa'altunna adalah madhi berdhamir antunna. Contoh nasortunna, cirinya adalah diakhiri tunna, sebelumnya sukun. Fa'altu madhi berdhamir ana. Contoh nasortu, cirinya diakhiri tu, sebelumnya sukun. Terakhir fa'alna madhi berdhamir nahnu. Contoh nasorna, cirinya adalah diakhiri na panjang, sebelumnya sukun. Perhatian, perubahan atau tambahan tanda hanya terjadi pada ujung kata dan perubahan tersebut nantinya dapat diterapkan pada semua fi'il madhi. Dhamir munfasil tidak harus tertulis. Perhatikan secara cermat bayangan dhamirnya. Dhamir munfasil huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Al-waznu fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Al-mauzun nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna. Halaman berikutnya auzanul madhi, macam-macam bentuk wazan fi'il madhi. Huruf fi'il yang pokok ada 3, disebut mujarrad. Bila sudah lebih dari 3 huruf dengan ditambah huruf lain disebut mazid. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula
Yang menentukan harokat ain fi'il adalah kamus. Tambahan tasdid pada huruf kedua dibaca fa'ala, bermakna titik-titik ke, atau bermakna metitik-titikkan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, tambahan alif setelah huruf pertama dibaca fa'ala, bermakna saling titik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula yang menentukan ain fi'il adalah kamus. Tambahan hamzah dibaca af'ala, bermakna titik-titik ke atau metitik-titikkan. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula ditambah hamzah dan ta dibaca ifta'ala, bermakna dadi titik-titik atau tertitik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula tambahan hamzah dan nun dibaca in fa'ala, bermakna dadi titik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula tambahan ta dan ain tasdid dibaca tafa'ala, bermakna dadi titik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula tambahan ta dan alif dibaca tafa'ala, bermakna saling titik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula tambahan hamzah, sin, dan ta dibaca istaf'ala, bermakna amrih titik-titik atau minta titik-titik. Pemberian makna di atas hanya berdasarkan kebanyakan atau umumnya, sebab tidak semua kata yang mengikuti wazan di atas dapat diberi makna tersebut. Untuk menentukan, bisa dilihat pada kamus pada kata yang berwazan tersebut.